Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini, kelas R2H Pendidikan Ekonomi. NPM saya 2021145626. Baik, di sini saya akan membahas tentang emosi dan bahasa remaja. Yang pertama, ada emosi remaja. Apa itu emosi? Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Ini cocok sekali dengan perkembangan pada masa remaja yang sedang mengalami berbagai perubahan fisik pada dirinya. Berbicara perihal remaja, maka aspek emosi menduduki tempat yang sangat penting dibanding dengan aspek kejiwaan yang lain. Karena pada kenyataannya kehidupan remaja sangat diwarnai oleh kondisi emosinya. Emosi remaja sering kali meluap-luap, meledak-ledak, dan ledakannya cukup tinggi. Pada saat ini, emosi negatif mudah muncul. Dalam penyesuaian dengan lingkungan, remaja menghadapi banyak benturan berat karena mereka dihalangi setiap usahanya. Misalnya, umumnya masyarakat memperlakukan dan menuntut remaja layaknya sama dengan orang dewasa, menyuruh mereka menjaga adik-adiknya dan mengajari adiknya kebaikan. Berikutnya ada konsep emosi. Crow dan Crow dalam Sunarto dan Hartono Agung, an emotion is an effective explanation that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological stir-up status in the individual and that show itself in his offer. Terdapat 3 pasang kutub emosi yang dikutip oleh Sarwono Sarlito Wirawan, yaitu yang pertama, lus unlus, senang tak senang. Yang kedua, sapanung losung, tegang tak tegang. Yang ketiga, eregung beruhigung, semangat tenang. Banyak penelitian membuktikan bahwa salah satu penyebab remaja menjadi nakal adalah karena mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi menimbulkan rasa tidak puas terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dapat timbul kebencian dan kecemburuan terhadap orang-orang yang dilihatnya lebih beruntung dan bahagia. Berdasarkan temuan penelitian Paul Ekman dari University of California di San Francisco, ternyata ada bahasa emosi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yaitu emosi yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajah yang di dalamnya mengandung emosi takut, marah, sedih, dan senang. Artinya, ekspresi wajah sebagai representasi dari emosi itu memiliki universalitas tentang perasaan emosi tersebut. Yusuf Samsu mengkelompokkan emosi menjadi 2 bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis atau kejiwaan. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Kemudian ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan yang termasuk dalam emosi ini, yaitu perasaan intelektual, yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran yang diwujudkan dalam bentuk rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah. Kemudian ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain baik bersifat perorangan maupun kelompok yang diwujudkan dalam bentuk rasa solidaritas. Dan kemudian juga ada perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika, seperti rasa tanggung jawab. Lalu ada perasaan keindahan atau estetis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Yang terakhir ada perasaan ketuhanan, yaitu sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dianugerahi fitrah atau kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya melalui naluri keagamaan. Remaja juga mengkhawatirkan kondisi dirinya, dia merasa lemah, bodoh, kesepian, kehilangan pegangan agama, perubahan-perubahan fisik, gagal di sekolah, selalu diajak teman, dan sebagainya. Selanjutnya, Beheller, Sunarto, dan Hartono Agung membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun. Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun yaitu yang pertama, cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan rasa kepercayaan dirinya.
Yang ketiga, kemarahan yang meledak-ledak yang bisa terjadi akibat dari ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, kelelahan, pola makan dan tidur yang kurang mencukupi kebutuhan fisiknya. Yang keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan merasa selalu paling benar. Yang terakhir, mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif. Kan ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. Yang pertama yaitu memberontak sebagai suatu protes atau ekspresi perubahan dari masa anak ke dewasa. Yang kedua, sering mengalami konflik dengan orang tua supaya lebih diperhatikan. Yang ketiga, sering melamun, menghayal, memikirkan masa depan yang kadang tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Berikutnya, bahasa remaja. Aspek psikologis yang penting sesudah emosi adalah bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang dalam mengungkapkannya bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, tanda-tanda, bilangan, mimik muka. Dalam berpikir, orang bertumpu pada konsep dan konsep disusun dengan bahasa. Artinya, anak berusia 3 tahun telah mampu berbahasa benar. Perkembangan kosakata Erik Jensen menggambarkan gambar seperti di bawah ini. Dalam kaitannya dengan kerja otak, maka berbahasa merupakan suatu keterampilan yang posisinya berada di otak kiri, tepatnya di lobus temporal. Terdapat area-area otak yang melibatkan kegiatan mendengar, mempelajari suara-suara baru, dan berbicara. Korteks pendengaran yang terdapat di lobus temporal itu mengalami pertumbuhan pesat sejak janin hingga bayi berusia 1 tahun. Pada saat ini, bayi mampu membedakan semua suara dari lingkungannya. Tentang suara, ukurannya disebut decibel atau desibel. Suara yang bersahabatan adalah suara alam yakni 70 desibel. Selanjutnya, suara-suara ini bisa ditangkap oleh pendengaran manusia paling jauh sampai 120 desibel. Salah satu contoh suara 120 desibel adalah musik metal. Balita lebih tertarik pada bahasa yang reseptif dan ekspresif. Hal yang menakjubkan adalah area-area yang berhubungan antara neuron-neuron pada otak jauh lebih tersusun rapi dalam otak bayi dan anak-anak dibanding dengan otak orang dewasa. Pada usia remaja, banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan mewarnai perkembangan berbahasa mereka. Faktor intern antara lain perkembangan berpikir yang telah tiba pada berpikir abstrak, faktor perkembangan emosinya yang ekspresif meledak-ledak, eksplorasi yang kuat. Terakhir adalah faktor yang muncul sebagai dampak benturan demi benturan antara remaja dan orang dewasa atau masyarakat, sehingga remaja dan kelompoknya cenderung menyusun nilai-nilai sendiri yang hanya berlaku bagi kelompoknya. Meskipun beberapa kasus terjadi seseorang yang sulit untuk berkomunikasi, ternyata karakteristiknya baik dan termasuk jenius. Ada kemungkinan terdapat gangguan fisik atau cacat bawaan maupun sifat bawaan dari keluarga. Dari seluruh uraian tentang remaja dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan balita, remaja tidak ada yang negatif, mereka putih seperti balita. Hasil penelitian ilmiah membuktikan bahwa masa remaja secara luas adalah periode pertumbuhan yang penuh semangat dan kemajuan personal yang pesat. Sesungguhnya yang disebut pemberontakan tersebut tidak lebih dari upaya remaja untuk mencari penegasan diri dalam menumbuhkan bahwa dirinya berbeda dan merupakan proses yang penting dalam tahap-tahap pembentukan kepribadian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.